Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah raya, kembali saya mengucapkan selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian kita menyiapkan diri, terutama menyiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, menyerahkan ibadah ini sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Dalam ibadah raya ini kami membawa kehidupan kami ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan, sebelum kami menunaikan ibadah kami menyerahkan diri kami ke tangan-Mu. Biar Tuhan kiranya menolong, memberikan kekuatan, semangat yang baru, terutama Tuhan memberikan kerinduan dalam hati kami untuk bisa beribadah kepada-Mu Tuhan. Ampunkan segala kekurangan, kesalahan kami, sucikan hati kami, supaya kami layak menghadap Engkau untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ibadah ini ke tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami, menolong memimpin ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat sore hari ini, baik hamba maupun yang memimpin pujian, maupun yang memainkan musik, alat-alat yang digunakan, biar Tuhan memberkati semua. Namun demikian di saat kami boleh beribadah kepada-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu, merintangi ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mempersiapkan diri hati kita untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan, dan kita akan melakukan pujian dalam buku NR 149, Sinar Kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Kau ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, haleluya, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini
memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah kita nyatakan kerinduan kita untuk selalu menikmati bait-Nya, bait-Mu, bait-Nya Tuhan. Artinya bisa menikmati ketika kita bisa beribadah, kita bisa menikmati suasana ibadah ini, sampai nanti pada akhirnya kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Kita akan melakukan satu pujian lagi untuk kita masuk dalam firman Tuhan dalam NR 130, seperti rusa merindukan air. NR 130. Merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Haleluya. Hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Haleluya.
pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kala sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku, Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Sembah Kau dengan segenap hatiku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Haleluya. Kita bersama tundukkan kepala untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Itulah Tuhan yang juga menjadi kerinduan kami, sebab kami tahu hanya Engkau-lah pengharapan kami. Biarlah Engkau memberikan hati kami, hati yang selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebentar kembali kami akan membaca firman-Mu, akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, sucikan hati kami, pikiran, pandangan, dan angan-angan kami, supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama untuk bisa menolong kami Tuhan. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dan pengurapan yang datangnya dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, Engkau memakai para hamba-hamba Tuhan, para gembala, para pendeta dimanapun mereka bertugas dalam penggembalaannya. Biarlah Engkau juga menolong, memakai, memberikan firman-Mu Tuhan, pembukaan firman-Mu, sehingga sidang jemaat yang digembalakan selalu Tuhan mengalami kebangunan rohani. Urapan yang sama Engkau juga nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua. Terima kasih Tuhan, hamba tetap berserah diri kepadamu Tuhan. Engkau mengetahui keterbatasan hamba, ketidakmampuan hamba, tapi biarlah Tuhan Engkau tetap berkemurahan, berbelas kasihan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sungguh supaya nyata Tuhan firman-Mu menolong kami, menyucikan hati kami, mengubahkan kehidupan kami Tuhan, sampai sewaktu-waktu kami manusia yang hina ini boleh sama mulia seperti Engkau mulia adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian pula sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan tetap memberikan kerinduan hati mereka untuk merindukan Engkau Tuhan. Pengurapan-Mu juga nyata atas mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekarang Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih dalam kesempatan ini, Minggu tanggal 8 Agustus ini, kita bisa kembali berkumpul, bersekutu, untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan nyatakan lewat pujian ini, bagaikan ya rusa yang selalu merindukan air. Itulah sesungguhnya yang juga harus menjadi kerinduan kita, sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Yes, alangkah bijaknya kita bersikap seperti rusa, seekor rusa ini yang selalu menginginkan air, menginginkan atau merindukan firman Allah. Kalau kita selalu merindukan firman Allah, saudara sekalian,
maka firman Allah yang adalah pribadi Tuhan sendiri itu akan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam rumah tangga kita, dalam nikah kita, dalam pekerjaan kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka dia itu sesungguhnya ada. Kalau kita merindukan dia, ya merindukan dia, merindukan firman Allah itu sama dengan merindukan Tuhan. Maka Tuhan itu selalu ada. Dia tidak jauh, dia tidak jauh. Dia ada dalam hati kita, dalam bibir lidah kita. Dia tidak jauh. Itu sebabnya biarlah kesempatan-kesempatan ini di hari-hari ini kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan untuk supaya kita selalu bisa melihat Tuhan, selalu bertemu Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan kembali dalam pemeriksaan kita, saudaraku, dalam Yosua pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Ini bicara tentang bagaimana gerakan dari tabut itu pada hari Kamis dalam ibadah doa. Sudah saya menjelaskan panjang lebar. Saya sedikit mengulangi gerak dari tabut ini. Disinilah yang harus kita perhatikan untuk supaya kita bukan hanya melihat, tapi juga kita segera bertindak untuk mengikuti. Dalam ayat yang ketiga, saudaraku, dalam ayat yang ketiga itu jelas disebutkan dalam Yosua pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan ayat yang ketiga B, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ada 3 hal yang harus menjadi perhatian kita. Bagaimana kita bisa melihat gerak dari tabut itu yang diangkat oleh imam orang Lewi ini, dan berangkat ketika kita melihat, saudaraku. Jangan kita berlambat-lambatan, saudaraku. Sebab di ayat segera artinya kita tidak boleh berlambat-lambatan, segera. Ya setelah kita melihat, ya maka kita segera berangkat dari tempat kita, dari dimanapun kita berada untuk saat ini, dan mengikutinya, mengikuti gerak dari tabut itu sendiri. Artinya mengikuti ya hadirat Allah, pribadi Allah yang ada dalam tabut itu, saudara, untuk kita ikuti. Bagaikan ya gembala itu berjalan di depan dan domba-domba itu mengikuti dari belakang. Bedanya di sini ditentukan, saudara, pada ayat yang keempat, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi ini yang harus menjadi perhatian di hari-hari ini, suatu bagaimana sikap kita ketika kita melihat, apakah kita berlambatan, apakah kita segera tidak berlambatan, dan segera saat itu juga kita mengikuti gerak dari tabut ini. Kenapa begitu, saudaraku? Kita harus segera mengikuti, jangan sampai kemudian nanti kita akan kehilangan arah, kehilangan tujuan. Kenapa? Karena kita berlambatan. Ya, jika firman Allah menentukan, lewat firman Allah ini menentukan jarak 2000 hasta ini, maksudnya untuk supaya tetap gerak dari tabut itu bisa dipantau, bisa dilihat. Kenapa yang kita lihat? Ketika kita bisa melihat dan kita bertindak dan mengikuti, saudaraku, maka di saat itu yang kita bisa lihat dari gerak dari tabut itu, saudaraku, maka tabut itu membuat jalannya sendiri. Jadi
tabut itu membuat jalannya sendiri. Jalan dari tabut ini, ya, jalan dari Allah itu, saudaraku. Karena dalam tabut itu ada pribadi Allah yang sedang bertahta di atas kerubium. Ya, pengertian dari tabut perjanjian ini juga tahtanya Allah. Allah ada di situ, saudaraku. Maka Allah itu dia sedang membuat jalannya sendiri. Untuk apa? Untuk memberikan satu jalan. Jalan yang baru, jalan yang belum pernah kita lalui. Ya, jalan yang baru, jalan yang belum pernah kita lalui. Jalannya tabut ini tidak mengikuti jalannya dunia, tidak sama sekali. Jalannya Allah itu sama sekali tidak mengikuti jalannya pedagang, juga tidak. Dia tidak melalui jalannya pedagang, seorang pedagang. Ya, juga tidak melalui jalan politik hanya untuk menjadi kepentingan pribadi, kelompok dan golongan dan semua, tidak. Tapi jalannya Allah ini jalan yang penuh dengan hal yang luar biasa, yang sama sekali tadi saya mengatakan tidak seperti jalan yang ada di dunia. Jadi tanpa menggunakan perahu atau rakit atau tanpa alat apapun, saudaraku. Tetapi tabut perjanjian itu bersama dengan seluruh umat Israel bisa menyeberangi sungai Yordan, memasuki tanah Kanaan. Ini hal yang luar biasa. Kemarin saya sudah menjelaskan, saudaraku, bahwa jalannya Tuhan itu jalan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Jalannya Tuhan itu tidak seperti jalannya kita. Kalau jalannya kita pasti mencari yang paling gampang, ya, pasti mencari yang paling mudah untuk bisa dilalui. Tapi jalannya Tuhan itu, mau tidak mau, tabut perjanjian itu harus menyeberang sungai Yordan. Dan jalan inilah satu-satunya yang Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel untuk sekarang, jalan satu-satunya yang juga ditunjukkan kepada kita di zaman gereja ini, yaitu jalan kematian dan kebangkitan itu, untuk kita sampai pada Kanaan Samawi, sampai dalam suatu kegerakan yang besar untuk gereja Tuhan ini dijadikan tubuh Kristus atau mempelai perempuan Tuhan. Inilah jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya tidak heran kalau Tuhan itu juga menentukan jaraknya harus sekian. Jika Tuhan izinkan ke depan kita akan memeriksa itu. Tapi sekarang saya ingin tunjukkan kembali, saudara. Ya, kita tunjukkan kembali bagaimana Tuhan itu dalam memimpin bangsa Israel. Bagaimana di zaman akhir ini firman Tuhan lewat pribadi Tuhan dalam firman-Nya itu juga menuntun kehidupan kita. Bukan dengan jalan dunia ini, tapi sungguh-sungguh kita diarahkan bagaimana pandangan kita, tindakan kita, sikap kita, dan ketaatan kita untuk mengikuti tabut perjanjian itu. Itu sangat menentukan, saudara sekalian. Itu sangat menentukan langkah-langkah kehidupan kita di hari-hari ini. Dan akhir, saudaraku, akhir dari kegerakan ini, pengikutan kita ini, setelah sampai Kanaan, saudaraku, dalam kegerakan ini, maka segera Tuhan akan membawa kita masuk dalam kerajaan damai 1000 tahun, sampai kemuliaan berada di kota Yerusalem yang baru. Jadi untuk mencapai zaman kerajaan 1000 tahun itu, saudara,
maka betul-betul gereja ini harus dipersiapkan, harus dipersiapkan dengan matang, ya, untuk supaya menjadi mempelai perempuannya dan dibawa oleh Tuhan untuk kita bisa bersama-sama Tuhan masuk zaman 1000 tahun kerajaan damai. Ini yang tidak pernah kita memikirkan, tapi Tuhan sudah menunjukkan ini. Ya, sabat yang besar itu zaman 1000 tahun kerajaan damai, atau hari yang ketujuh itu adalah hari yang ketujuh ini adalah 1000 tahun kerajaan damai. Ya, 2000 tahun zaman-zaman Allah Bapa, dari Adam sampai Abraham satu. Dari Abraham sampai kedatangan Yesus yang pertama, itu zamannya anak Allah, saudaraku. Ya, dan zaman anak Allah itu naik ke surga sampai kedatangannya yang kedua kali juga memakan waktu 2000 tahun, saudaraku. 6000 tahun ditambah dengan 1000 tahun, itu sabat yang besar atau hari yang ketujuh. Ya, hari yang ketujuh. Jadi 6000 tahun itu perjalanan dari gereja Tuhan itu, saudaraku. 2000 yang terakhir itu utama perjalanan gereja Tuhan itu untuk sampai batas, tapal batas Kanaan ini, tapal batas Sungai Yordan ini, sampai ke Sungai Yordan ini, saudaraku, juga memakan waktu 2000 tahun kerajaan, ya, 2000 tahun, saudaraku. Dan kita dibawa oleh Tuhan nantinya masuk ke zaman yang baru, itulah zaman kerajaan 1000 tahun damai bersama Tuhan. Lalu pertanyaannya buat kita, apa betul ya 1000 tahun kerajaan damai itu betul-betul damai? Apa tidak ada pengganggu-pengganggu seperti di dunia ini? Dalam Wahyu pasal yang ke-20, ketika zaman 1000 tahun itu terjadi, yang disebutkan ya 1000 tahun kerajaan damai ini betul-betul damai. Ini betul-betul damai. Kenapa? Sebab di saat itu, saudaraku, si pembuat keonaran yang membuat tidak damai itu tidak ada. Kenapa? Karena saat itu setan itu sudah dipenjara, dirantai selama 1000 tahun. Jadi artinya, ya, berarti selama ini yang membuat keonaran, membuat dunia ini tidak damai adalah pekerjaan setan. Itu benar. Itu benar. Itu sebabnya coba kita akan membaca dalam Wahyu pasal 20, saudaraku. Wahyu pasal 20, kita akan membaca ke sana. Wahyu pasal yang ke-20, kita akan melihat, saudaraku, kita akan sungguh-sungguh karena ini adalah janjinya Tuhan untuk kita. Dan itu sebabnya sekarang kita sedang dibawa oleh Tuhan untuk bagaimana melihat gerak dari tabut itu untuk kita ikuti, saudaraku. Sebab dari gerak tabut ini pada akhirnya kita akan dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam zaman yang baru atau hari yang ketujuh. Itulah sabat yang besar itu, zaman 1000 tahun kerajaan damai. Pasal 20 ayat yang pertama. Pasal 20 ayat yang pertama. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi betul-betul setan ini atau iblis dirantai selama 1000 tahun. Saudara sekalian, ya. Ayat 3, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa
Kita lihat pekerjaan dari setan ini jelas menyesatkan bangsa-bangsa atau membuat bangsa-bangsa ini kacau balau, tidak ada damai, ya, tidak ada damai. Itu pekerjaan setan. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Perhatikan, masih ada waktu dilepaskan, sedikit waktu. Tapi tujuan untuk dilepaskan ini, saudara, tidak sampai mengganggu bangsa-bangsa lagi. Tidak mengganggu umat Tuhan lagi. Ketika dia dilepas sedikit waktu, maka api dari langit itu turun untuk menghukum. Coba kita membaca ayat yang ke-7, saudara. Ayat yang ke-7. Ya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Jadi mereka memang begitu dilepas, dia bergerak begitu cepat, suatu. Tapi di saat dia bergerak begitu cepat dan mengepung orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu, itulah kota Yerusalem, suatu. Yerusalem yang baru, suatu. Dia kepung, suatu. Tapi di saat itu kita lihat, dia coba ingin mengepung, ingin memerangi orang-orang kudus, bahkan kota yang dikasihnya itu, suatu. Tapi di saat itu juga bersamaan dengan itu, penghukuman dari langit itu jatuh. Dia sebutkan, suatu, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada kesempatan iblis itu sempat menjamah anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, gereja sempurna itu tidak sempat, dan Tuhan sudah menghukum setan dan antek-anteknya itu, saudaraku. Dan setelah itu dia dihukum kekal untuk selama-lamanya, dan gereja Tuhan dan kita semua sudah bersama Tuhan di kota Yerusalem yang baru, kekal untuk selama-lamanya. Iblis dihukumkan untuk selama-lamanya, tetapi kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah diangkat oleh Tuhan bersama Tuhan itu hidup kekal selama-lamanya tanpa batas. Nah, itu sebabnya dari sini kita bisa melihat suatu akhir daripada pengikutan kita ini, dan itu sebabnya di hari-hari ini, maka hari di mana kita harus menggunakan waktu, suatu, di hari-hari ini, di masa-masa yang sulit ini, suatu, kita harus menggunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk menggunakan mata kita untuk melihat bagaimana gerak dari tabut itu di hari-hari ini. Ya, gerak daripada Tuhan itu di hari-hari ini. Kita mau dibawa kemana oleh Tuhan di hari-hari ini, saudara? Ya, dia sedang memberikan jalan yang baru, bukan jalan seperti dunia ini. Ya, jalan yang baru, yang bagi kita mungkin itu mustahil. Masa iya, masa bisa. Tapi bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Ya, pikiran Allah itu bukan seperti pikiran kita. Coba kita bisa membayangkan, saudara. Kita bisa membayangkan bagaimana dalam ayat-ayat yang kita baca dalam Yosua pasal yang
pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai 17 itu kita kembali ke sana, saudaraku. Ya, ketika ayat 15 kita atau ayat 14, saudaraku, ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka, yaitu di Sitim, untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak, atau arus sungai itu terputus sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ini luar biasa, saudaraku. Saya baca dulu ayat 16. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Ini merupakan suatu bukti, fakta bagaimana tabut itu membuat jalannya sendiri. Ya, begitu kaki para imam itu mencelupkan kakinya, terjadi suatu ya keajaiban yang luar biasa. Bukan karena imam-imamnya, sekalipun disebutkan tadi ya, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan, sungai Yordan itu sebak. Ini bukan karena imam-imamnya, bukan karena kaki imam-imam itu yang membuat sungai itu terhenti, terputus. Ya, arus sungai terputus, bukan. Ya, jangan sampai kemudian nanti kita memberhalakan imam-imam ini. Tapi yang membuat ini, di samping imam-imam ini, kehidupan yang sudah dikuduskan, suatu. Bukan dia yang kudus, tapi dikuduskan imam-imam itu, suatu. Ya, dalam peraturan Tauratnya ada binatang-binatang yang harus dipersembahkan dan kurban makanan yang ada, nanti saatnya kita akan membaca. Tetapi bukan itu, tapi karena ada yang maha kudus yang bertahta di atas kerubium, itulah yang membuat ketika kaki para imam ini menginjak air itu, dan sungguh luar biasa, sungai Yordan itu sebak, arus sungai itu terputus, yang di hulu menjadi bendungan, suatu yang di hilir dia berhenti untuk mengalir. Apakah ini bukan merupakan satu keajaiban yang Tuhan sudah tunjukkan? Bukankah tadi saya sebutkan tabut ini sedang membuat jalannya? Tidak ada satupun dari bangsa Israel yang menginjakkan kakinya di air. Dia melalui tanah kering sama sekali. Ini luar biasa. Ini bukti bagaimana kekudusan Allah itu, juga kekudusan dari imam-imam ini, saudara sekalian, betul-betul menghapuskan segala kemustahilan. Menghapuskan segala kemustahilan. Nah, di sini kita bisa melihat, saudaraku, bagaimana Allah itu kepada kita, kepada bangsa Israel dulu, sekarang kepada kita, dia sedang membuatkan jalan.
Jangan kita berpikir bahwa pikiran Allah itu seperti pikiran kita. Tidak. Ya. Tidak seorang pun yang bisa menyelami, ya, mengerti batas-batas kekuasaan Allah itu tidak ada. Hanya Allah sendiri yang tahu. Kalau Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Itu sebabnya dia mengatakan, jalanku bukanlah seperti jalanmu. Saudara sekalian, pikiranku bukanlah seperti pikiranmu. Kalau pikiran kita manusia, daging semata-mata. Sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang mengenakkan kita. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Itu sebabnya, saudara sekalian, dalam kitab Ayub dituliskan, siapa yang bisa menyelami batas-batas kekuasaan Allah itu? Itu sebabnya kita ditunjukkan bagaimana Allah itu berkuasa. Berkuasa untuk membuatkan jalan keluar dari segala masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Dulu memang Sungai Yordan, tapi sekarang banyak hal yang akhirnya menimbulkan satu masalah-masalah, tetapi bagi Tuhan itu tidak ada barang yang mustahil. Asalkan kehidupan kita di hari-hari ini tetap benar di hadapan Tuhan, kita tetap dalam pengkudusan Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, tetap kudus, hidup kudus, maka Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita punya hati yang peka, untuk kita bisa mengikuti itu sama dengan taat dan dengaran kepada Tuhan. Mengikuti tabut itu sama dengan taat dan dengar-dengaran. Mengikuti tabut itu sama dengan kita mengikuti rencana Allah, mengikuti kehendak Allah. Itu sebabnya tadi saya mengatakan kitab Ayub disebutkan, siapa yang bisa menyelami batas-batas kekuasaan Allah. Ayo kita baca. Kita baca dalam kitab Ayub, saudaraku. Kitab Ayub, saudaraku. Ayub pasal yang ke-11. Ayub pasal yang ke-11 ini, saudaraku. Ya, ini perikopnya anjuran shofar ini, saudara-saudara Ayub, ya. Supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Nampaknya dalam ayat-ayat sebelumnya itu bagaimana Tuhan itu menuntut begitu luar biasa, ya, sampai seolah Ayub itu menyalahkan Tuhan, ya, sampai dia katakan, mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Ini ucapan-ucapan yang menyalahkan Tuhan, tapi sekaligus dia juga membenarkan diri. Maka di sini ada sahabatnya yang namanya shofar, supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Kita baca ayat yang ke-7, saudaraku. Ayat yang ke-7, ya, kita akan menemukan di sana. Ya, firman Tuhan mengatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Ya, memahami kebenaran atau kenyataan Allah. Ini perkataan yang keluar dari mulut dari sahabat Ayub ini. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Biar ini membuka hati kita untuk kita menyadari ketika Tuhan itu memberikan suatu jalan,
Dia membuka jalan dengan kekuasaan-kuasanya itu. Biar kita sungguh-sungguh mengerti apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Saudara sekalian, dalam pengkhotbah fase yang ketiga, coba kita akan membaca sebelum kita lanjut, saudaraku. Pengkhotbah fase yang ketiga, bagaimana Raja Sulaiman ini menuliskan ini. Pengkhotbah fase yang ketiga. Pengkhotbah fase yang ketiga, ayat yang ke-11, saudaraku. Pengkhotbah fase 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia ini besar, udah besar. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan atau kedamaian dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Raja yang besar yang dipakai Tuhan dalam kemasyurannya, dia juga menyuarakan, ya, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara sekalian, nah kalau kita setelah secara gamblang dijelaskan oleh Sofar, sahabat daripada Ayub, juga Raja Sulaiman ini, Raja Salomo ini, suatu, biar hati kita buka selebar-lebarnya. Jelas bahwa manusia, pikiran manusia itu sangat terbatas. Ya, sangat terbatas, tidak bisa menyelami. Kita tidak bisa mengerti pekerjaan Allah, dan itu sebabnya, saudara sekalian, karena kita tidak bisa menyelami pekerjaan Allah, sikap yang paling baik untuk kita adalah untuk kita mengikuti gerak daripada tabut, mengikuti gerak daripada Tuhan itu sendiri. Artinya, yang kita bisa lakukan hanyalah kita taat dan dengar-dengaran di hari-hari ini. Kalau kita tetap menjaga kekudusan, ya seperti imam, orang Lewi yang mengangkut tabut perjanjian, seperti apa yang dipesankan oleh Yosua kepada bangsa untuk semua mengkuduskan diri, semua kudus, dan kita tetap taat dan dengar-dengaran mengikut Tuhan, mengikut gerak dari tabut itu, maka Tuhan mengerjakan hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Apa yang tidak dipikirkan oleh manusia kita ini, Tuhan sesungguhnya sudah memikirkan itu. Dia sudah membuat jalan untuk kita. Kemarin Yeremia pasal 29, suatu rancanganku, rancangan yang penuh damai sejahtera dan memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Jadi ini yang Tuhan nyatakan. Sekalipun saat itu, ya Tuhan berbicara kepada orang-orang dalam pembuangan yang ada di Babel. Secara manusia, ya orang-orang yang dalam pembuangan itu, wah apa dalam pembuangan ini? Kami susah dalam jajahan bangsa lain. Kami tidak merdeka, tidak seperti bangsa sendiri, di negeri sendiri. Tapi janjinya Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia tahu rancangan apa yang ada pada Tuhan untuk bangsa Israel. Dia juga tahu rancangan apa, ya, yang Tuhan mau lakukan untuk kehidupan kita di hari-hari ini. Itu sebabnya
betul-betul kita sikap yang paling tepat di hari-hari ini. Kita tetap dalam kekudusan Tuhan. Ya, bukti bahwa kita dalam kekudusan Tuhan, maka kita ada tetap dalam ketaatan dan dengar-dengaran. Tidak seorang pun yang bisa menyelami pekerjaan Allah. Dari awal sampai akhir pengkhotbah mengatakan. Kita pun juga demikian. Tapi Tuhan yang tahu menyelami hati kita, yang tahu hati kita, Dia merancangkan kepada kita untuk apa? Untuk sesuatu yang luar biasa. Yang Tuhan mau kerjakan untuk gerejanya, untuk anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Buktinya yang Tuhan sudah buktikan, tabut perjanjian itu sudah membelah sungai Yordan, seperti waktu Tuhan itu menyeberang laut Kolsom itu dengan tongkatnya. Tongkat Musa itu sanggup membelah laut Kolsom itu. Maka sekarang dengan tabut perjanjian ini, lewat Yosua ini, maka sungai Yordan juga terbelah. Keajaiban terjadi. Tuhan nyatakan, maka juga bangsa Israel mengalami jalan keluar. Demikian juga kepada kita. Kalau kita ada ketaatan, ada kepatuhan kepada Tuhan, taat dan dengar-dengaran, ketika Tuhan menunjukkan jalan itu, maka sungguh-sungguh Tuhan akan memberikan jalan yang di luar pikiran kita, yang tidak masuk dalam pikiran kita. Itu sebabnya bagi kita, jalan yang paling baik adalah bagi kita bisa belajar. Belajar kalau kita tidak bisa menyelami pikiran Allah, biar kita sekarang belajar lewat firman Tuhan itu. Belajar untuk menyelami pikiran Allah lewat firman-Nya, lewat ibadah-ibadah yang Tuhan berikan, Tuhan sediakan untuk kita jalani di hari-hari ini. Roma pasal 11 ayat 34. Suratan Roma, saudara sekalian, suratan Roma, suratan Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-34 atau ayat 33. Bagaimana Tuhan juga menyatakan pribadinya lewat Rasul Paulus, dia mencatat, tentu Rasul Paulus ini juga mencatat apa yang sudah tertulis dalam perjanjian lama. Ya, ayat yang ke-33, apa dia katakan? Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Kita lihat, Paulus mengatakan, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Apakah kita mau mengatakan, aku lebih pandai, lebih berhikmat? Seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan menyatakan, alangkah kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh, ini kata sungguh ini suatu penegasan. Sungguh hikmat dan sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Luar biasa, saudara. 34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Kalau Tuhan pasti mengetahui pikiran hati kita. Ya, ketika Tuhan yang membukakan jalan yang begitu luar biasa tadi, akhir dari penghitungan kita sampai di kota Yerusalem yang baru, saudara. Maka sekarang Tuhan memberikan jalan kepada kita. Dia katakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Ya.
Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Mungkin kita bertanya, kok begitu luar biasa Tuhan itu? Siapa penasehatnya? Dia juga menyebutkan dia penasehat ajaib. Iya, jadi tidak ada. Memang dia juga penasihat ajaib, Raja Damai. Ya, disebutkan. Ya, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Lah, Paulus akhirnya dia menyebutkan, sebab segala sesuatu, baik itu kekuasaan, hikmat, kekayaan, dan semua itu dari Dia. Kolose pasal pertama ayat yang 15 lalu juga demikian. Ya, dia menyebutkan bumi dan surga itu Dia yang menciptakan. Dan di sini diulangi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ini menunjukkan betapa kekuasaan Tuhan itu. Ya, kekuasaan Tuhan yang begitu dahsyat yang sedang kita ikuti. Itu sebabnya panjang lebar siapa Dia? Bagaimana kita bisa menyelami? Nah, Paulus juga mengatakan di sini, siapa yang menjadi penasehatnya? Siapa yang bisa mengetahui pikiran-pikiran Tuhan? Ini menunjukkan kekuasaan Dia, hebatnya Dia, maha kuasanya Dia. Itu sebabnya kembali lagi berulang-ulang, Dia sedang membuat jalan. Dia punya hak prerogatif untuk menentukan ini. Dia sedang membuat jalan untuk apa? Untuk kita. Sehingga kalau manusia menyebutkan mustahil, saudaraku, maka bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Kalau Dia menunjukkan kekuasaannya Dia, artinya segala sesuatu Dia bisa buat. Jangankan masalah persoalan kita, Laut Kolsom pun dibelah, Sungai Yordan pun juga demikian, menjadi tanah kering. Apa mungkin Tuhan itu membiarkan kita, di mana kita di saat-saat ini, hari-hari ini, pengharapan kita, pengikutan kita hanya kepada Dia? Itu tidak mungkin. Ya, memang itu tidak mungkin bagi kita. Tapi bagi Tuhan semua mungkin. Itu mustahil bagi manusia. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Satu contoh yang nyata, dan Alkitab sudah dituliskan, dan keyakinan saya, saudaraku, juga, kalau di hari-hari ini, saudaraku, hari-hari ini, kalau kita mau jujur, saudaraku, siapa yang tidak dihantui rasa cemas, rasa takut, dan rasa khawatir sebagai manusia? Baru diperhadapkan dengan yang namanya pandemi corona ini. Diperparah lagi, bukan hanya virusnya, tapi diperparah dengan ketakutan, kekhawatiran kita, saudara, yang membuat kita lemah, membuat imun kita menjadi drop, saudara, yang memudahkan virus ini juga masuk. Ini yang jadi persoalan di hari-hari ini. Begitu cemas, begitu takut, saudara. Di hari-hari ini banyak orang karena pandemi ini mengalami kehilangan pekerjaan, kurang penghasilan, bahkan tidak ada penghasilan akibatnya. Timbul suatu
kekhawatiran. Timbul ketakutan yang membuat kita tidak sedikit di hari-hari ini banyak orang menjadi stres. Membuat orang menjadi takut, cemas di hari-hari. Dan tidak sedikit bukan karena virusnya, tapi karena stres itu, cemas itu yang membuat kondisi fisik kita menjadi lemah, sehingga mudah untuk virus atau penyakit itu masuk. Itu sebabnya firman Tuhan di sini jelas memberikan satu gairah semangat kepada kita. Yang penting di hari-hari ini, ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi ini, yang terpenting dari kehidupan kita, jaga kekudusan kita. Kita tetap dalam kekudusan Tuhan, dan tetap dengaran kepada Tuhan. Tuhan sedang mengerjakan hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Ini di hari-hari ini kita kadang tidak menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan sudah mengerjakan itu untuk kita. Karena kita terlalu terfokus, terpusat dengan masalah-masalah yang ada di dunia ini, sampai hati kita tidak merasakan kepekaan, tidak merasakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu menunjukkan keajaiban-keajaibannya terhadap kita. Kita tidak menyadari itu, karena pikiran kita, hati kita terfokus dengan masalah yang sedang kita hadapi. Padahal Tuhan itu sudah mengerjakan, Dia sudah memberikan jalan kepada kita. Buktinya apa? Saya rasa di hari-hari ini kita semua mengalami secara jasmani, memang kita mengalami hal-hal yang sangat menyedihkan. Tadi seperti saya katakan, banyak kehidupan orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Juga tidak sedikit anak-anak Tuhan juga mengalami begitu, kesulitan ekonomi dan semua. Tetapi apakah kita menyadari buktinya kita masih ada sampai hari ini? Apakah itu bukan suatu keajaiban? Di saat kita tidak ada penghasilan, mata pekerjaan tidak ada yang tidak menghasilkan sesuatu, tapi sesungguhnya Tuhan itu tetap bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan kita. Dengan caranya Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Gak tahu Tuhan itu bagaimana memelihara kita. Gak usah jauh-jauh, saya sangat mengalami hal ini. Saya sangat mengalami. Sekalipun saya jujur tidak pernah tidak mengalami pengurangan berkat di mana saya sebagai full timer di Johor, tidak. Tetapi dengan kegiatan sudah berkurang di hari-hari ini, saya dalam 1 minggu masuk 2 kali. Itu pun jam 1 sudah pulang karena PPKM di hari-hari ini. Kalau PNS tidak ada masalah, dia tetap dapat gaji penuh, sekalipun dia libur atau setengah hari tetap. Tetapi pegawai swasta tidak semua. Ada yang dikurangi jam kerjanya, otomatis akan berdampak kepada penghasilannya dan semua banyak hal. Itu nyata. Tapi apakah kita menyadari di saat semacam itu Tuhan itu sesungguhnya sudah menyatakan keajaibannya? Buktinya kita sampai hari ini masih bisa makan, bisa memakai, dan kita bisa beribadah
bisa melayani Tuhan bahkan. Ini bukti, tapi kita tidak menyadari itu. Kita terlalu fokus kepada masalah yang sedang kita hadapi, tapi kita tidak bisa melihat tabut itu, gerak dari tabut itu. Kita tidak melihat itu kemuliaan Tuhan itu. Tidak bisa melihat pribadi Tuhan itu. Ya, tadi saya mengatakan, siapa yang bisa menyelami pikiran Allah? Tidak seorang pun, tapi Dia tahu hati kita. Di samping Dia membuat jalan yang baru, jalan yang Dia buka ini, jalan yang betul-betul mustahil bagi manusia. Ya, tetapi bagi Allah tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Saya memberikan contoh. Ya, memberikan contoh dalam Alkitab. Ketika Tuhan lewat malaikatnya, malaikat Gabriel itu dia datang kepada Maria. Dalam Injil Lukas disebutkan di sana, ketika ya malaikat Gabriel itu datang ke Maria, maka malaikat itu mengatakan apa? Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-31. Lukas pasal pertama ayat yang ke-30. Saya ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa untuk mampu menolong siapapun juga. Dan Tuhan memberikan contoh-contoh dalam Alkitab ini. Atau lebih baik saya akan baca ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Jadi kalau disebutkan Yesus orang Nazaret itu dia ambil dari kampung atau kota ibunya. Nazaret di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan. Jelas ini seorang perawan. Kata perawan ini digarisbawahi, yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ini sedang bertunangan, artinya dia belum menikah. Tapi apa yang Tuhan mau kerjakan kepada seorang perawan ini? Loncat ayat yang ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hei Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tapi kita lihat apa yang dikatakan oleh Maria. Dia dengan jujur, dengan polos, ya, dia tidak tahu apa yang jadi pikiran Allah, rencana Allah buat dia. Ketika malaikat Gabriel itu ngomong dani kepada Maria. Di sini belum mudeng juga Maria. Tidak mengerti rencana Allah. Tidak mengerti pikiran Allah terhadap dia itu. Itu sebabnya dia menjawab. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ini lumrah kalau Maria dia mengatakan seperti itu. Dia mau dikatakan, dia sebutkan kamu akan mengandung dan ya mengandung anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus dan seterusnya.
tidak mudah. Karena memang tidak mengerti rencana Allah. Dia belum mengerti apa yang di jalannya Tuhan buat dia. Itu sebabnya dia enteng saja ngomong. Itu mustahil kalau saya sederhanakan. Dia katakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Mustahil itu terjadi. Karena aku belum bersuami sekalipun sudah bertunangan. Tapi belum bersuami. Baru calon suami. Tapi belum sebagai suami. Bagaimana itu mungkin terjadi? Itu mustahil itu terjadi. Tapi kita lihat, utusan Tuhan itu mengatakan apa? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan yang sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ini juga mengalami suatu kemustahilan juga Elisabet ini. Dia sudah tua, suaminya juga tua. Itu sebabnya ketika malaikat itu bicara kepada Zakaria, sudah tua, dia berbicara kepada Zakaria. Apa yang Zakaria katakan? Coba ayat yang ke-18, Lukas pasal pertama. Atau lebih baik ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata malaikat berkata kepada Zakaria, jangan takut, hei Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Apa sekarang lihat jawab? Jawabnya Zakaria itu hampir sama seperti jawabnya Maria. Dia juga tidak mudah. Karena dia pikir, aku sudah tua, bagaimana punya anak? Dan ayat 18 mengatakan, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Dia menjawab sebagai manusia, Zakaria. Ya, mustahilah, aku sudah tua, istriku sudah tua, bagaimana aku bisa punya anak? Tapi apa jawab dari malaikat itu? Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Kita lihat, dia yang berkuasa mengutus siapapun juga, menentukan siapapun juga. Siapa Zakaria? Dia juga seorang imam yang melayani. Dia setia melayani. Saudara sekalian, puji Tuhan. Sekarang kita lihat lanjutkan, ya, apa yang terjadi pada Maria. Tadi dia menjawab, saudaraku, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ayat yang ke-37, saudaraku. Ya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini berlaku buat Maria itu sendiri. Ini juga berlaku atas Zakaria dan Elisabet. Kalau Zakaria mengatakan tidak mungkin, bagaimana aku tahu? Aku sudah tua, istri sudah tua, mustahil aku untuk bisa punya anak. Tapi Allah berkuasa. Allah berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yehovah Yireh.
Dan jawaban malaikat kepada Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin, saudara sekalian. Tuhan bisa melakukan apapun juga. Dia sedang membuat jalan buat kita. Apapun jalan yang sekarang kita lalui, kita hadapi, kesulitan-kesulitan, apapun yang sedang kita hadapi. Kalau kita ada kekudusan, ada kesetiaan, seperti Zakaria, seperti Maria, seorang perawan itu, kata perawan itu menunjuk kekudusan. Kalau kita ada kekudusan dan ada ketaatan, tidak ada artinya kalau kita kudus tapi tidak taat kepada Tuhan. Ada kekudusan pasti disertakan dengan ketaatan kita mengikut Tuhan, mengikuti tabut itu, mengikuti Allah itu. Pasti Tuhan yang akan mengerjakan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38, perhatikan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Biar sikap Maria ini juga menjadi sikap kita. Ketika Tuhan mengatakan bagi Allah tidak ada barang yang mustahil, sekalipun kita diperhadapkan kemustahilan di hari-hari ini khususnya, coba kita renungkan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, yang diperhadapkan dengan kita, masalah-masalah yang sedang diperhadapkan kepada kita. Kita bisa melihat bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Ya. Tapi yang menjadi sikap dari Maria ini, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sikap inilah yang harus kita ambil di hari-hari ini dalam menghadapi kemustahilan. Saya sangat merasakan, dan lewat firman Allah ini saya dikuatkan, digairahkan, diberikan semangat. Jelas bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Dia sanggup untuk melakukan apapun juga. Itu sebabnya Ayub mengatakan, siapa yang bisa menyelami batas-batas kekuasaan Allah? Dia berkuasa, dia mampu melakukan apa saja. Sikap ini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Apa tuh hamba Tuhan itu? Seorang hamba itu apa sih? Apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba itu? Hanya satu seorang hamba itu. Dia hanya melakukan kewajiban. Hak-hak kita ada pada Tuhan. Kalau setiap kita, saya dan kita semua menempatkan diri seperti Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Ayolah. Kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Hanya taat dan dengar-dengaran. Seorang hamba yang benar, taat dan dengar-dengar, setia dan benar artinya setia, taat dan dengar-dengar. Kita mengikuti gerak dari Allah itu, gerak dari tabut itu. Maka dia pasti mengerjakan
yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kalau dia membuka jalan, tidak seorang pun yang bisa menutup jalan. Saudara sekalian, biar ini membuka hatiku, membuka kita semua. Tapi sebaliknya, kalau kita menggunakan jalan kita sendiri, biar kita membuka, maka Tuhan berkuasa untuk menutup. Upaya usaha kita akan menjadi sia-sia, sebab kita harus berhadapan dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita sikap kita ini, ya, seperti sikapnya Maria ini, dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dia yakin kehendak Tuhan yang akan terjadi. Ya, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ayo bersikap kita sebagai hamba-hamba Allah, anak-anak yang taat, tunduk patuh terhadap Tuhan yang berkuasa untuk membuka jalan, berkuasa untuk memberikan jalan sampai jalan masuk ke zaman 1000 tahun, sampai kota Yerusalem yang baru kekal bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Kesulitan yang kita hadapi, biar kita sikapi dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti jaga kita semua. Dia Allah yang berkuasa, tapi Allah yang bertanggung jawab untuk kehidupan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Ayo kita akan mengakhiri ibadah ini dengan kita melakukan pujian dari buku Pesalu, buku Pesalu 177. Biar kau melimpah. Pesalu 177. Biar kau melimpah. Haleluya. Haleluya. Ku perlu Kau Tuhan, lebih dari semua yang telah ku dapatkan. Banyak telah ku terima, tetap ku merindukan Engkau lebih dari semua Tuhan. Biarlah Kau melimpah di dalam hidupku yang membutuhkan. Banyak yang ku terima, masih ku merasa hampa dan haus. Biar Kau limpah di dalamku. Yang ku
haleluya, haleluya. Benar Tuhan, terima kasih. Di hari-hari ini kami sangat membutuhkan Engkau. Dalam situasi dunia, keadaan yang sedang kami hadapi, Tuhan, sungguh seperti kata firman-Mu, Tuhan, banyak hal yang membuat kami takut, khawatir, tetapi Engkau datang kepada kami tepat pada waktunya, dan Engkau sudah memberikan jalan yang baru, dan Engkau sedang memberikan jalan kepada kami, Tuhan, yang mungkin itu mustahil bagi kami, tapi bagimu tidak ada barang yang mustahil, Tuhan. Itu sebabnya memberikan hati di hari-hari ini untuk selalu bisa memandang pribadi-Mu, bisa taat dan dengar-dengaran, Tuhan, di saat Engkau sedang membimbing, memimpin kami. Bila apa yang terjadi di hari-hari ini merupakan kehendak Tuhan, untuk supaya kami percaya kepada Engkau, Tuhan. Kami bisa taat dan dengar-dengaran kepada Engkau, Tuhan. Maka kami yakin akan terjadi apa yang Engkau kehendaki kepada kami semua. Bagimu tidak ada barang yang mustahil. Engkau sanggup untuk melakukan semuanya untuk kehidupan kami, sementara Engkau sudah memberikan nyawa-Mu untuk ganti keselamatan kami. Mustahil jika Engkau juga tidak menolong kami di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk firman-Mu sore malam hari ini. Sudah memberikan kekuatan, menggairahkan kami, membangkitkan semangat kami, untuk kami tidak berputus asa, sekalipun manusia daging kami mustahil, Tuhan, untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Tapi Engkau berkuasa, Engkau sudah memberikan jalan, membuat jalan yang baru untuk kami, untuk menolong kami semua. Bagimu tidak ada barang yang mustahil. Itu sebabnya Tuhan, sekali lagi, bila Tuhan tetapkan dalam kekudusan-Mu, dan kami ada hati yang taat dan dengar-dengaran seperti Maria, aku ini hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk lawatan-Mu sore malam hari ini sudah memberkati kami. Biarlah juga kami semua menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikianlah rangkaian ibadah dalam ibadah Minggu Raya ini. Tuhan sudah melawat, sudah memberkati kita. Dengan penyampaian yang sederhana ini, kiranya memberkati kita semua. Puji Tuhan. Untuk jadwal ibadah sepekan ini, saya kumohon perhatiannya. Ya, nanti pada hari Rebo ada ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci, dan kita tetap berdoa kepada Tuhan biar Tuhan memberikan firman Allah untuk kebutuhan sidang jemaat Tuhan yang bisa menggairahkan, memberikan harapan, bahkan harapan untuk saat ini, untuk masa yang akan datang yang belum kita lalui, tapi biarlah firman Tuhan itu dinyatakan. Ya, doa dari sidang jemaat sangat saya butuhkan. Jadi ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci dimulai jam 5:30 sore tepat, dan dilanjutkan pada hari Kamis, saudaraku. Itu merupakan ibadah doa dan penyembahan yang juga dimulai jam 5:30 sore tepat, dan kita kembali pada hari Minggu Raya seperti sekarang ini, ya, tanggal 15 Agustus, saudaraku. Ya, di hari-hari ini kita juga dalam persiapan untuk menyambut, ya, tahun kemerdekaan, hari kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus yang ke-76, ya, yang ke-76. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, juga memberkati bangsa kita semua. Ya, kali juga kita akan berdoa untuk sidang jemaat semua, ya, jemaat yang kita perlu doakan, kita doakan Om Edwin dalam pemulihan di rumah, biar Tuhan tetap menolong, menjamah, dan saudara kita yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan juga memberikan pertolongan, ya, dan ada masalah persoalan ekonomi, keuangan, pekerjaan, biar Tuhan juga menolong semua.
Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nanti berdoa juga untuk bangsa dan negara kita. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Kita tundukkan kepala. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Oleh karena kebaikanmu, kemurahan hatimu kepada kami semua. Ya, sore hari ini Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah Minggu Raya ini dengan firman Allah terutama. Dan Tuhan juga pasti memberkati juga dengan apa yang sedang kami butuhkan, perlukan di hari-hari ini, di masa yang sulit ini. Sebab kami meyakini bagimu tidak ada barang yang mustahil, dan sesungguhnya Engkau sudah membuktikan ini Tuhan kepada kami semua yang seringkali kami mohon ampun. Kami tidak menyadari dan kami tidak melihat perbuatan ajaib itu yang Engkau lakukan, dan sering kami hanya berfokus kepada masalah dan persoalan kami. Ampuni kami semua, mulai dari hamba sampai seluruh sidang jemaat-Mu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah yang Engkau sediakan kepada kami. Biarlah Tuhan, di masa yang sulit ini kami tetap setia kepada Engkau, taat dan dengar-dengaran kepada Engkau. Kami yakin pasti mujizat itu terjadi pada kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang dalam kelemahan fisik, biar Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Om Edwin Tuhan dalam pemulihan di rumah, biar Tuhan juga menolong. Jemaat yang lain yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, yang dalam masalah persoalan yang mereka hadapi, biar Engkau juga melawat semua yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan juga buka jalan, yang sudah bekerja di kota, di luar kota, di luar pulau pun kami serahkan ke tangan-Mu. Engkau juga ada di sana. Tuhan juga menolong, menyertai keluarga mereka yang mereka tinggalkan di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang kurang semangat, biar Tuhan berikan semangat kembali. Yang undur, Tuhan tarik kembali untuk bisa bersama-sama beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu yang ada di GKGM, di Triorejo, bahkan juga di Pondok Canda, di Gunung Sari, di tempat-tempat lain Tuhan, yang mengikuti siaran tunda ini, kami serahkan ke tangan-Mu. Engkau lawat semua Tuhan. Engkau memberkati semua dengan berkat yang limpah, terutama tetap memberikan kesetiaan untuk setia beribadah, berharap kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai Tuhan, kami berdoa senantiasa, apalagi di hari-hari ini menjelang 17 Agustus, biar Tuhan memberikan sukacita kepada kami semua. Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan dari cengkraman dosa, tapi Engkau juga sudah menyelamatkan kami dari bangsa ini, dari penjajahan Tuhan. Engkau sudah memberikan kemerdekaan kami, biarlah kemerdekaan juga kami gunakan untuk kebesaran dan untuk kemuliaan-Mu. Pakai para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI, Polri, bahu-membahu Tuhan, khususnya dalam menghadapi pandemi saat ini. Tuhan memberikan hikmat marifat yang dari surga, kemampuan surgawi untuk mampu Tuhan, untuk bisa membawa bangsa ini, para pemimpin kami, untuk bisa terlepas dari suasana ini. Dan kami yakin dan percaya Engkau punya maksud juga untuk bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala pekerjaan setan yang bentuk apapun juga yang coba mengganggu anak-anak-Mu, gereja-Mu, bangsa kami serahkan ke tangan-Mu. Dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, juga sekaligus kami akan beristirahat malam. Kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu Tuhan. Terima kasih saudaraku yang kekasih. Biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati, menyertai kami sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Selamat malam buat kita semua. Shalom. Salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan.